Dalam banyak hadis yang dijelaskan para ulama itu semut ma'ala berbentuk ilmu kita ini apa? Dalam banyak hadis yang dijelaskan para ulama dan menjadi perilaku ini sebagai umul kitab Al-Fatihah. Sampai saking agungnya Fatihah itu mayoritas ulama mengatakan meyakini bahwa la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Salat itu tidak dianggap sah tanpa bacaan Fatihahnya. Dan kata hadis sing nerangaken Kanjeng Nabi dawuh sahabat ala adluka bikanzil Quran atau bi umbil Quran. Dan itu kalian Nabi dijawab Al-Fatihah. Nah, sing kula niat kula sampai nang mriki bahwa kemudian ini eling-eling tenan nggih. Gairah baca Fatihah atau semangat baca Fatihah itu hilang saat lafaz-lafaz yang menjadi pakem nggih niku ngono nggih. Lafaz-lafaz yang menjadi pakem niku pun menjadi rutinitas. Nggih, lafaz-lafaz yang dadi pakem pun dadi napa? Rutinitas. Agama atau apa saja itu kehilangan roh ketika hanya menjadi rutinitas. Makanya itu tanggung jawab seorang ulama atau wali atau siapa saja untuk menghidupkan agama lagi. Lewat bahwa itu menjadi mental, harus menjadi karakter, menjadi mukhul jasad, menjadi insijam bil qalbi, menyatu dengan hati. Misalnya ngeten ya. Kalau ainul yakin, hakul yakin bahwa kalau benar, dan ini harus disyariatkan ya. Kalau nu berkali-kali dihentikan bapak untuk ijazah kangge Kiai Hamid, kangge guru-gurune kan sering mau Fatihah 100 kali. Itu dari segi rutinitas atau dari segi jumlah. Tapi sebetulnya lebih dari itu ya. Niki kalau terangkan ya. Kita atas nama sebagai ulama, atas nama sebagai tiang sing nyekseni perubahan zaman. Niku kemudian Fatihah atau agama itu tergusur oleh kata-kata yang diciptakan masyarakat modern, misalnya demokrasi, misalnya kesejahteraan, misalnya apa. Ya. Sebab niku lewat ngaji niki kalau baleni malih nggih. Kenapa Fatihah menjadi umul kitab dan kenapa pula diulang-ulang saat napa salat? Intinya Kanjeng Nabi nang hadis qudsi Allah dawuh qasam tu salat baini wa baina abdi nisfain, sebagian riwayat isman. Nisfun li wa nisfun lil abdi. Fa idza qala al abdu alhamdulillahi rabbil alamin. Qala hamidani rabbi. Sampai malik yaumiddin. Ketika ia kana abudu wa ia kana stain, Allah ngendikan wahadani abdi atau zakaroni abdi. Ketika mulai ihdinas siratal mustaqim, Allah ngendikan ini hadza li abdi wali abdi masalah. Ini data hambaku dan bagi hambaku berhak mendapatkan apa yang ia minta. Oke. Perlu kula aturaken teng mriki bahwa ya kula bolak-balik matur ya. Ketika kita maca misalnya alhamdulillahi rabbil alamin, bahwa segala puji, segala nikmat, segala keagungan, segala yang ada di bumi ini hanya milik Allah Rabbil Alamin. Itu satu kata pakem dalam Islam. Satu kata pakem dalam Islam. Bahwa segala puji, segala kebaikan, segala yang baik itu milik Allah. Kenapa ini dikatakan pakem? Di era jahiliyah tentu orang mengkaitkan nikmat itu karena berhala, karena lata usia. Di era modern orang mengaitkan nikmat karena uang, karena fasilitas. Di era yang semu kayak ini orang nikmat nunggu kalau jabat, kalau punya uang, kalau punya pengaruh. Sehingga saat orang bisa memusnahkan itu semua, menghilangkan itu semua, dan meyakini bahwa semua nikmat itu karena Allah. Semua kebaikan juga karena Allah. Maka ini menjadi pakem dalam Islam. Alhamdulillah, bahwa yang benar dapat puji hanya Allah, yang dapat pujian hanya Allah.
Sebab itu Allah benar-benar tersanjung sampai ngendikan fa idza qala al-abdu alhamdulillahirabbil alamin qala hamidani abdi. Hamida muji ini sapa napa? Abdi. Nah, kata pakem dalam alhamdulillah ini benar-benar pakem. Satu kata yang luar biasa, satu pakem. Karena alhamdulillah ini harusnya bisa menghilangkan kesyirikan, kegembiraan di luar karena Allah. Dia memantapkan tauhid. Memantapkan segala yang menuju tauhid dan menghilangkan yang berbau apa? Syirik. Ini penting kalau aturakan. Sehingga roh bahwa alhamdulillah sebagai ruhul Islam itu kelihatan sekali. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala hamidani abdi. Hambaku benar-benar muji saya. Nah, kenapa muji dimulai dengan alhamdulillah? Kalau bolak-balik matur bahwa segala perilaku hamba atau mental seorang hamba niku harusnya menuju Allah itu arahnya menyanjung. Ya mulane alhamdulillah boten enten istighfar. Kalau nu termasuk ulama sing nak istighfar rada pelo. Nggih tahu nggih sering tapi tidak sesering membaca alhamdulillah. Karena alhamdulillah itu paling sering diulang-ulang di Quran dan itu harus menjadi pakem. Ya, menjadi apa? Pakem. Boten hamidullah, tapi alhamdulillah amun salah paham. Kalau bolak-balik matur dalam ilmu tasawuf maupun ilmu balaghah. Cara ilmu balaghah niku nak muni hamidullah niku bahasane insa. Nggih, bahasane napa? Insa. Hamid itu muji ingsun Allah ing Allah. Niku cara balaghah, cara tasawuf. Kowe iku sapa kok nganti muji Allah? Umpama muji tenan muji nganti sepi. Tinggal Mustafa menurut aku berhormat bagus banget. Menghormati Mustafa paling sepira, paling Yusuf. Aduh receh dicekno. Nah, umpama hormat nganti napa? Sepira. Sebab itu di Quran itu tidak ada kata alhamdulillah yang diisnadkan lil mutakallim. Semua Quran, semua hadis itu Nabi tidak pernah mentradisikan misalnya orang sabbahtu wa atau hamidu wa. Tapi semuanya dengan bentuk pakem, itu kalam khobar. Kalam sudah menjadi kalam khobariyah. Alhamdulillah, subhanallah, walhamdulillah. Kenapa demikian? Karena kalau hamid tuwoha, saya muji Allah. Lumpah mau muji tenan, muji nanti. Jadi kalau dalam rasa balaghah itu misalnya zaman muni, Sultan adalah orang agung. Dengan mengatakan saya menghormati Sultan. Itu beda sekali. Kalau saya menghormati Sultan, artinya saya pribadi menghormati Sultan, mbah wong liya. Atau kowe menghormati Sultan oleh menghormati nganti sepi. Beda kalau dipakemkan. Dipakemkan gini, Sultan adalah manusia agung. Ya. Itu semua orang yang menyalahkan Sultan itu salah. Kalau buatan Republikan, buatan Sultan ini maksud kalau ini bahasa. Apa contohnya ganti SBY itu kalah Prabowo. Ini kalau balen. Ini bersama ngerti. Saya di sini dalam promosi. Kenapa Fatihah benar-benar begitu terhormat, begitu hebat di mata Allah. Bersama ngerti asal usulnya. Kalau jadi rutinitas itu kita akan kehilangan apa? Gairah, kehilangan apa? Roh. Kalau balen ini. Kalau mau kan mengatur, Fatihah itu semuanya pakai kata pakem, kata dasar. Secara konstitusi itu kaitannya menundang-undang apa? Dasar. Faiza qala al-abdu ini terhadis kunci. Alhamdulillah qala hamidani abdi. Hambaku muji. Pengiran tersanjung sekali. Nah, saat ini kan secara tasawuf, secara ilmu hakikat, bahkan secara ilmu lughat, ilmu apa? Lughat kados balaghah. Itu kenapa tidak hamid tuwa? Saya muji Allah. Karena umpama kowe muji nganti sepi. Nah, misalnya aku di duit 1 juta. Terus aku muji pangeran. Berarti pangeran tarifnya mau apa? 1 juta. Nah, jadi caleg DPR Bantul berarti pangeran tarifnya mau terima apa? DPR. Iku mau muji. Tapi beda kalau dipakemkan. Kalau dipakemkan itu tadi misalnya teman mengatakan Sultan adalah manusia agung. Itu siapa saja menghina kesannya salah. Allah adalah zat yang harus disembah. Allah adalah tempat tujuan akhir. Allah itu tidak ada di kata-kata manusia muslim meyakini Allah Subhanahu. Tapi tidak ada kata-kata manusia muslim atau manusia mukmin meyakini Allah Subhanahu. Tapi dipakemkan Allah
Memang Allah benar-benar zat yang menjadi tujuan akhir. Paham ya Gus Nan? Dan wiridan untuk mati tak ijazah. Mergo wiridan model iki Gus Nan niku jek ana anania ya muni sekolah-kulah. Makanya dalam tasawuf kemudian dikenal makam fana, makam yang menghilangkan diri sendiri total di depan kebesaran Allah. Nggih. Karena kita muni saya, umpama tenan ki hormat itu nganti sepi. Wes ngono cek umat-umatan. Lagi di duwe, lagi di rezeki muni hamidullah, dalan lagi ra duwe napa? Rezeki. Sehingga alhamdulillah dipakemkan sebagai konstitusi, sebagai dasar. Alhamdulillah. Begitu seterusnya. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Semuanya pakai kata pakem. Bahwa ini Pancasila, konstitusi negara. Bahwa ini presiden orang agung misalnya. Ini ulama orang agung. Itu lebih pakem ketimbang sampai mengatakan saya hormat presiden, saya hormat sultan. Karena saya ini kan kemudian sebatas makna sih. Jadi yang dimaksud wa ma qadaruwa haqqan qadri. Mereka tidak bisa mendudukkan Allah sesuai tingkat kehormatannya Allah, sesuai tingkat kebesaran apa. Sebab itu Nabi kalau ngajari itu semuanya alhamdulillah subhanallah. Sama nanti ngertat hadis tadi Nabi hamidullah atau sabtu. Boten enten semuanya pakai redaksi pakem. Nggih, pakai redaksi apa? Pakem. Lah sing ora redaksi pakem iku namung lafaz-lafaz istighfar, memang kaitane mbek makhluk. Muni astagfirullah, kula nyuwun sepura Gusti. Nek muni nyuwun sepura mesti kepentingane khazun nasi nang di sepura nang di swarga nang kelon berita dari itu mesti begitu. Paham ya? Sebab itu Quran sing pakem-pakem ora ana bakas istighfar. Quran sing pakem nang pinten sekitar 7. Niku termasuk Fatihah. Nggih, ayat kursi. Itu yang pakem-pakem itu mesti tidak ada yang mengaitkan dengan makhluk. Surat napa ya? Itu kau ana bakas manusa blas. Sebab niku kula bolak-balik cerita kathah teng cerita teng dunia tasawuf teng hadis-hadis. Wonten tiyang mlebu neraka. Wis entek ngamek dene ora tau apik mlebu neraka. Ning neraka men wiridan ya Hanan ya Manan ya Hanan. Dan dia nikmati wiridan itu. Bisa malaikat kan pusing. Ini orang di neraka tetap muji Tuhan. Ya santai mawon ya neraka muji wiridan. Terus pangeran malaikat kowe tau roh kawulaku sing neraka dik muji itu. Ya ngertos Gusti kula nggih diangkat. Oh neraka kok muji terus. Terus akhirnya tak kok ibu pengiran. Lalu saya lebaran neraka cek muji aku. Lalu apa hubungannya neraka be kula? Hubungannya kula be jinan dia muji. Kalau neraka dia betul nanti apa? Kalau lah perasaan yang ngoten. Saya sebagai orang alim perasaan itu. Umpama malaikat Jibril ngandani aku, aku min ahli nar. Betul nanti mengaruh. Apa kalau misalnya sudah begitu, saya tidak boleh muji Tuhan, saya tidak boleh nyembah Tuhan. Nyembah Tuhan itu hukum pakem. Hukum apa? Pakem. Tidak ada kaitannya dengan neraka atau apa? Seperti saya harus mengatakan 2 tambah 2 itu 4. Saya dapat hadiah apa enggak? Saya kalau waras mengatakan 2 tambah 2 apa? 4. Paham ya? Sama seperti saya harus mengatakan Allah itu satu. Allah as-somad, Allah al-haq. Saya dapat surga apa enggak? Ya harus tetap begitu. Akhirnya pengiran takok. Lalu Pak nyembah aku, aman nguji aku. Mungkin nen rokok. Oh, jadi malah diterang pengiran. Apa hubungannya? Mesti kalau nen rokok gak muji. Ada hubungan. Nah, jenis kaulah ya terpuji apa? Gusti Allah. Nah, ini pentingnya alhamdulillah. Dengan kata pakem, yaitu bahwa cara bahasa balaghah jenis kalam khobar, kalam sudah dipakemkan, tidak bisa rubah, harus alhamdulillah. Itu hamidani abdi. Terus sampai dengan segala keputusan kepakeman alhamdulillah, akhirnya orang ada isek. Nah, ketika isek ini, rindu ini ke makam hudur. Ke makam apa? Hudur. Nah, makam hudur ini kemudian diekspresikan lewat redaksi iya kana budu wa iya. Kula namung nyembah jenengan, namung nyuwun tulung teng jenengan. Mari perkara, wis bakat kawula mari perkara nyuwun tulung. Wong terus nafsiri dhewe-dhewe. Nyuwun tulung ngadepi mertua, ngadepi ibu. Nyuwun tulung yo. Nyuwun tulung dadi caleg, dadi DPR, nyuwun tulung duwe pengaruh. Angger nyuwun tulung bakat manusa mesti bulat. Ora ada ajare Fatihah dibari Maliki Yaumiddin. Orga nyuwun tulung mesti napa? Bulat.
Oleh nafsiri wong sepi. Sebab itu diterangno ihdinas siratal mustaqim. Bahwa nyuwun tulung itu sangat erat kaitannya dengan hidayah. Itu. Siratal mustaqim itu apa? Quran narifi namung alladzina an'amta alaihim. Ya pokoknya dalane tiyang sing jenengan paringi nikmat. Itu kan gak jelas kriterianya. Dalane tiyang sing jenengan paringi apa? Nikmatnya Allah itu nomor satu yang jelas itu iman sama ridho sama qadar. Ini gue eling-eling. Mulane kula nu bolak-balik matur, kula sederenge mriki Ahad, Senin, Jumat. Jumat itu kula mulang teng sarang jam 8 ngantos jam 11 karena gantikan 2 minggu ke depan kula mboten mulang. Kula kok bolak-balik matur, kula berkali-kali ngelepas tonggo-tonggo haji, kula ngomong. Haji itu hebat karena ibadah. Sehingga ibadah yang lain juga hebat. Misalnya kita fakir, ibadahnya sabar. Kita kaya, ibadahnya zakat. Kita alim, ibadahnya mulang. Dan kasus kula ini misalnya ditekdir sing ben kuat haji ya biasa mawon. Saya lebih bangga saat ngajar karena saya ulama, saya akan lebih merasa nyaman ibadah kalau napa mulang. Soal saya secara materi mungkin ditekdir mampu haji ya saya wajib haji karena saya secara materi ditekdir mampu haji. Tapi itu kan kaitannya maliyah. Karena kuat haji wajib haji. Tapi kebanggaan kita sebagai ulama, sebagai orang, kebanggaan kita karena ngajar. Perasaan kula niku umpama kula ra kaji, ambek kaji mulya kula. Karena apa? Kita harus yakin bahwa Nabi hanya dawuh khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Selagi kita masih ta'allama al-Qur'an wa 'allama, ya kita menjadi khairukum. Saya sudah gitu. Dan kita harus yakin, saya sangat yakin. Paham ya? Jadi kita harus yakin. Sebab itu anam ta'alihim bentuknya kayak apa ya? Bentuk yang digedaki Allah. Dalane tiyang sing jenengan paringi. Jangan tafsirkan. Ya, tapi kemudian itu tadi orang selalu banyak kepentingan. Sing seneng duit nikmat jadi duit, sing seneng jabat jadi nikmat jadi jabatan, seneng wedoan nikmat jadi bojo ayu akeh. Paham ya? Sing seneng pengaruh nikmat ya ana sing nyucupi, ana sing dilo, seneng omongan dideng-dideng wong enggak nggih macam-macam. Terus diterusaken siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Pantangane wong takwa mesti paling ditakuti itu kalau Allah tidak berkenan. Pantangane wong takwa mesti tok, jangan sampai punya sikap sing Allah tidak berkenan. Lah yang paling dekat dengan sifat Allah tidak berkenan, yaitu tidak bisa syukur. Iki rungokno tenan. Kok kowe kaji ping 100 ya, apa ya anggere ra iso syukur ora ngramu swarga. Paham ya? Oke, jadi karena tidak syukur itu awal dari orang janggal dengan keberadaan Tuhan. Sebab itu tidak ada hadis se-ekstrim kayak orang tidak syukur. Wong zina hadisnya ringan. Wong mateni wong hadisnya ringan. Tapi kalau orang tidak syukur, malam yaskur na'ma'i walam yasbir ala bala'i falyatu proban siwali wal yakhrus min tahti ardi wa samai. Sing ra syukur mek nikmatku, ora usah anggap aku pangeran. Ora golek pangeran liya, ku entek-entekan. Kon golek pangeran. Kok sama karo bumiku. Terus kok tiga rukin barang ditampung iki ora oleh ning bumi. Ancaman pada zina, ndak se-ekstrem itu. Paling banter ancamane wong zina mlebu neraka. Iku ning Quran ana istisna ilaman tabah. Walladzina yad'una ma'a Allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna nafsal lati harrama Allahu illa bil haqqi wa la yasni. Sampai wa ma fal dalika yalqa asaman terus yudu ayatu dimaran terus sampai isih ora ilaman. Dosane zina mateni wong iku jek ana istisna ilaman. Tapi kalau dosane ra syukur ndak ada ilaman tak. Pokoke hukume pangeran baku. Walain kafar tu mina azabin apa? Lasa itu ora ono istisna, ora ono ilaman tabah, ora ono. Bang jen kowe disyukur di mertua ngono. Alhamdulillah. Wes patok. Cocok ra cocok gitu lho. Makanya dalam ilmu hakikat yang namanya syukur itu pakem dalam Islam. Karena semua di Quran gitu. Lain syakartum la azidan aku. Walain kafartum min azabil asad. Sudah tidak ada istisna illa tidak ada. Habis di situ. Falyatu proban apa? Lho kula nu saking kepingine nglatih syukur. Sampai saat ini kula latih terus. Kula nu sering urip piyambakan. Sampai kula jarine wong akeh di omah niki. Iku tetep sering teng kos-kosan dhewe.
Kalau sering lunga piyambak. Saking ingin saya melatih diri bahwa saya syukur itu tidak boleh kena hijab. Jangan-jangan saya syukur karena dicucuk santri, disalami, tempel, dihormati. Saya melatih diri. Umpama aku berdewaan saya syukur enggak. Kadang ning dalan dipisoi wong-wong salah paham dipisoi. Kita harus melatih diri. Ternyata itu tidak apa-apa semua. Kalau kita berlatih hari itu tidak apa-apa. Jangan sampai syukur kita ini terbiasa dengan hijab. Misalnya syukur nanti duit, syukur nanti untuk prestasi, itu harus kita latih. Kalau enggak, kita akan terjebak syukur bersyarat. Bukan pangeran bersyarat. Syukur apa? Bersyarat. Bangunan politik tapi, bangunan kontrak politik tapi, koalisinya bersyarat setelah pemilu legislatif. Bukan pangeran harus pakem, meroleh apa bersyarat. Jika sekolah saat ini kalau kandani, anak kulo di kelas IJSD kulo latih. Kalau bapak nanti tidak jadi seorang nggak senang bapak semua itu nggak apa-apa kan, nggak apa-apa, harus dilatih. Anak saya masih kecil sana. Bukan apa-apa, bukan karena kita gedeng orang, tidak harus dilatih. Bahwa hubungan dengan Tuhan harus final. Allah sama harus ini. Termasuk final dimulai detik ini juga. Final dimulai detik ini juga. Jangan katakan hubungan Tuhan itu nunggu kita di surga nyaman, kalau di neraka sengsara itu tidak. Sekarang juga kalau kita dapat ridhonya akan nyaman dan kita tidak ingin surga lagi. Sekarang juga kalau kita dapat suhtunya, juga sekarang juga kita sengsara, tidak usah nunggu kita nanti di neraka. Loh enggak. Kalau ngerasa teng swarga kita niki pas mulang pas senang pengiran teng swarga. Bukan apa, memang hubungan dengan Tuhan harus dimulai per detik, bukan nanti-nanti. Makanya ketika ada teng hikam wonten law asyraka laka nuru basirati la ra'aital akhirata aqraba ilaika min antar tatila ilai. Law asyraka laka nurul basira, andaikan mata hati kamu terbuka, kamu akan melihat bahwa akhirat itu dimulai sekarang. La ra'aital akhirata aqraba ilaika min antar tatila ilai. Law po akhirat mbok parani. Saiki lah iku. Wis akhirat. Terus diterangno mek satu hikam. Inti daripada swarga itu kan simbol ridho Allah. Inti dari neraka simbol sukses. Apa kowe saiki kuat nampa sukses? Apa kowe saiki gak kuat misalnya nampa ridho? Umpama kowe wis yakin sing paling penting ridho Allah, sing paling gak menghindari sukses. Ora usah ngenteni akhirat. Sekarang juga kita punya kenikmatan yang luar biasa karena ridho Allah, juga punya kesengsaraan yang luar biasa karena apa ngenteni sok? Dan itu saya nikmati betul. Kalau tiap detik itu hubungan pulau dengan termasuk hubungan saat pulau jatuh. Karena saat saya jatuh, kalau saya sengsara itu bodoh-bodohnya orang. Misalnya aku jatuh paling banter kan, paling banter misalnya kayak Madun dan wah Gus Bah saya ini Serawali, serah kena dinut misalnya Mustafa. Iya, kok ngalim kok ngono. Dan aku nganggep omongane markai iki. Wong penting-penting iki. Berarti aku turun derajat. Contoh nganggep Madun mestine makhluk pangeran tenan. Kita pusat ana koyo pangeran, omongane penting. Wah. Lah kok pintu. Sing biasa ora penting ben tetep ora penting. Paham ya? Kulo niku ulama paling biasa-biasa mawon. Masalah tauhid kulo pakem. Ane biar kula mbok iki kenan wiridan wis CPD kula masalah klasmen. Oh, dene kakean kula, tak wiridan pengiran dhuwur kula. Saya mulai ngaji ini kemarin ini si kula niku buak, Pak. Nek wiridan kula niku buak. Langsung la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah. Karena ini hukum pakem, dengan atau tanpa kisah ya alhamdulillah. Makanya ketika alhamdulillahirabbil alamin fa idza qala al-abdu alhamdulillahirabbil alamin qala hamidani abdi. Nah, kesaksian ulama yang pada tingkat demikian tadi yang kayak saya terangkan tadi, itu kesaksian yang nanti ulama itu sejajar dengan malaikat, bahkan sejajar dengan Allah. Mulane ketika Imam Ghazali ora ana ulama kecuali wali. Ngger ulama kok ora wali, wis rapati ulama. Mergo kesaksiane ulama disejajarno kesaksiane malaikat bahkan kesaksiane pangeran. Iki sing disebut ning ayat syahida wa annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi.
Harusnya ulul ilmi kesaksiannya setara syahidawu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul. Tapi karena hijab yang setiap hari bertebaran, kita kesaksian kita pas-pasan. Ini alhamdulillah yang tadi mertuanya opo. Lha pangeran kok didol mertuane. Oh, alhamdulillah hukum pakem, ora iso mbok kontrakno kompensasi apapun. Paham ya? Wong senenge ngenteni ana sing hormat, susah ana sing nglecehno. Salah opo kuwi dadi wong Islam nek nganggep manusa kan. Soal apa yang materi dan pangeran ngomong uang apiahnya dia. Soal sakit itu uang dan pangeran ngomong sakit. Dan itu yang hadir setiap detik di hatinya Nabi. Sebab itu Nabi meskipun hukum sosial, cara ngendikan mangka ayuminu billahi wal yawmil akhir fal yukrim jaruh fal yukrim doi. Semua kebaikan pada manusia, pada makhluk itu karena kontraknya ayuminu billahi wal yawmil. Tapi kalau kita kena hijab, kontrak kita ya karena sosial. Apa yang contoh dia ini? Hormat untuk umum bintiur. Wih, itu PKI. Namun ngeten ini kontrak jenis sosial. Iya. Itu komunis ini. Karena kontraknya hanya selalu dengan Kalau kita mukmin sejati, kontraknya bahkan untuk sosial, kontraknya dengan Tuhan. Makanya ini bilai walim. Gue juga loh. Aku mulang gue orang-orang gue mantu kiai. Mereka perintah pengeran. Mungkin kontrak saya dengan Allah masih uang alim, butuh apa? Mulang. Itu bedanya Nabi. Mulai nggak bolak-balik guyon. Aku ini ulama sih roh Nabi Muhammad itu Nabi. Nabi anut-anutan Nabi. Ketoro nabinya kalau gitu. Bahkan untuk hukum sosial saja. Nabi ngendikan mangkan ayuminu billahi wal yawmil akhir. Fal yukrim syarahu, fal yukrim doi. Fal yakul khairan awliya muslim. Semua hukum sosial, entah itu baik sama tetangga, entah cara ngomong yang benar. Kontraknya itu karena kita ingin billahi wal yawmil akhir. Bukan karena imbalan hukum sosial. Tapi bahasa ini mulai tergeser karena orang mukmin sudah anut LSM. Hormat ke uang binti hur. Tebar pesona biar punya daya tarik muharrar. Itu harus kita latih terus. Dengan pelatihan ini terus, maka kesaksian ulama dari sekarang dengan kesaksian malaikat, bahkan kesaksiannya pengen disebut apa? Syahidawu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaimam bil qist. Kenapa begitu? Karena kesaksian ulama tidak nunggu nanti, mulai sekarang. Itu yang disebut nurul basirah. Selaro aital asrota akroba ilaika min antar tasilan apa? Ilaika. Akhirat parani barang lopo. Sekarang juga dimulai dari ora usah bayangno, lha iku makom dur gak dur-dur, namanya gak ya kudune ngono dunya. Lan dari Nabi at-taqwa hauna wa yusiru ila sadri salah satu mah. Ya at-taqwa apa? Nah, at-taqwa hauna dimulai dari mana? Dimulai dari mental kita, tidak pernah mengaitkan semua kejadian illa illallah wa illa billah. Tapi kalau kita masih mengaitkan kejadian dengan makhluk, itu awal dari kebencanaan, kesirikan. Misalnya senengnya ngenteni di duwe, senengnya ngenteni di sopo orang, ngenteni bojone ramah, ngenteni yo repot. Wong itu gampang judes, senengnya ngenteni ramah, keselen kowe. Pak weh, ana kok kesel. Seneng ngenteni santri loyal. Santri udah keserang. Umat atine jembar hormat dia ini ora iso janggal. Wong beda politik wis grem. Wis biasa. Oh, sampai seneng kok repot, kakean ta. Nah, betapa jeleknya kita. Hubungan dengan Allah kok ibadah bersyarat. Jadi pangeran bagi partai politik ibadahnya kontrak apa bersyarat. Jadi saling menguntungkan ya Allah. Jadi karena kasar, kalau orang kasar.